Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman Indonesia Mengglobal. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Aku ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat penjelasan dari tim mentorship terkait applying to mentorship program, a step by step guide. Oke, balik lagi dengan aku Gilang Desti dari tim Mentorship Indonesia Mengglobal yang akan membantu teman-teman dalam mengisi pendaftaran mentorship program 2023. Dan saat ini aku tidak sendiri. Kita lihat nanti siapa yang akan menemani aku. Dan sebelum kita menjelaskan lebih jauh, di sini aku akan memberikan sedikit informasi terkait Indonesia Mengglobal dan programnya, yaitu mentorship program. Baik, Indonesia Mengglobal merupakan yayasan non-profit yang didirikan pada tahun 2012 dan untuk kepengurusan tahun ini kami terdiri atas 43 anggota yang tersebar di berbagai penjuru dunia untuk bersama-sama mewujudkan misi yaitu menginspirasi dan memberdayakan masyarakat Indonesia agar mampu belajar dan berkiprah di kancah global. Sedangkan untuk mentorship program sendiri merupakan sebuah program bagi calon siswa Indonesia yang ingin belajar di universitas terkemuka mancanegara untuk dibina langsung oleh seorang mentor yaitu mahasiswa atau alumni dari universitas luar negeri. Dan aku informasikan juga waktu pendaftaran mentorship program 2023 sudah dibuka pada tanggal 2 April kemarin dan akan kami tutup pada tanggal 7 Mei 2023. So don't miss it ya guys. Dan apa yang akan kita sampaikan ke depannya, semoga informasi tersebut akan bermanfaat dan berguna untuk teman-teman ketika mendaftar mentorship program. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman juga bisa menuliskannya pada kolom chat di YouTube ya. Dan nanti tim mentorship akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Indonesia Mau Global yang diajukan. Dan sedikit recap juga, tim mentorship sudah mulai membagikan informasi penting terkait program mentorship yang dimana diantaranya teman-teman bisa cek di highlights Instagram Indonesia Mau Global yang berjudul Mentorship 2022 dan Mentorship 2023. Nah, terkait tautan pendaftaran serta gambaran umum syarat dan ketentuan, hal tersebut juga telah tercantum di link bio Instagram Indonesia Global. Teman-teman juga bisa lihat di description box YouTube ya. Baik, seperti apa yang aku bilang sebelumnya, aku tidak sendiri. Aku akan ditemani oleh dua orang dari tim mentorship, yaitu Kak Jovano Eris Nugroho dan Kak Siti Meisa Nurlaila. Halo Kak Jovano dan Kak Laila, apa kabarnya? Halo Halo, Gilang, halo Laila. halo Gilang, halo Kak Jovano. Oke, bagaimana kabarnya semua? Kabar baik, Alhamdulillah, semangat untuk hari ini. sehat-sehat. Oke, nice. Tanpa menunda lagi, mungkin di sini kita akan mulai untuk menjelaskan bagaimana menti dan mentor bisa mendaftar di mentorship program 2023. Oke, aku coba share screen terlebih dahulu dan sebagai informasi juga untuk sesi kali ini akan dibagi menjadi ke dalam dua sesi, yaitu sesi pendaftaran menti yang akan dijelaskan oleh aku sendiri dan Kak Laila, dan sesi pendaftaran mentor akan dijelaskan langsung oleh Kak Jovano. Oke, aku coba share screen terlebih dahulu. Oke, share screen-nya udah muncul. Sudah Gilang. Oke, Oke, ketika teman-teman Indonesia Mengglobal itu ingin mendaftar ke mentorship program 2023 yang telah dibuka pada 2 April kemarin, teman-teman Indonesia Mengglobal bisa menuju ke Instagram Indonesia Mengglobal di @indonesiamengglobal. Ketika teman-teman sudah masuk ke Instagram Indonesia Mengglobal, teman-teman bisa langsung melihat poster atau feed yang sudah di upload oleh teman-teman dari tim mentorship dan tim Indonesia Global, di mana di sini sudah ada dua poster untuk Open Recruitment Mentee dan Open Recruitment Mentor. Sedangkan jika teman-teman memang sudah melihat dan memang ingin langsung mendaftar, teman-teman juga bisa langsung ke bio-nya Indonesia Global, di mana di situ sudah ada link tree dari uh, link pendaftaran menti dan mentor. Dan selain itu juga pada link tersebut itu sudah tercantum FAQ Mentorship 2023. Coba aku buka linknya FAQ Mentorship Indonesia Mengglobal, di mana pada link ini itu sudah di-provide
informasi general terkait mentorship program nih, teman-teman. Jadi, eh, teman-teman bisa melihat untuk meninjau apa saja sebetulnya requirements yang kita ajukan ketika teman-teman ingin mendaftar di mentorship program. Seperti di sini kita provide general timeline dari mentorship program 2023, di mana di sini sudah dilihat kalau misalnya application period itu sudah dibuka pada 2 April hingga 7 Mei 2023. Dan mengapa di Indonesia Global juga sudah ada aptitude assessment nih untuk application prosesnya. Di sini juga kita sudah jelaskan, kemudian who are eligible to apply as a mentee, terus apa saja requirements for mentees untuk apply, itu seperti prepare the following documents, personal data, essay, relevant certificates of accomplishment, terus ada juga relevant language skills that are required by the universities, yang dimana di situ juga sudah kita cantumkan standar dari language skills yang bisa teman-teman perhatikan. Dan yang terakhir ada other relevant test course, GMAT, GRE, LSAT, dan sebagainya. Dan di situ juga sudah dicantumkan statement-statement yang teman-teman bisa perhatikan secara detail. Dan terakhir, kita juga provide terkait general application process untuk potential mentee. Dan di sini kita sudah mencantumkan link pendaftaran formnya. Teman-teman bisa klik di sini atau klik di sini. Dan nanti teman-teman bisa langsung di-direct ke form pendaftaran mentee gitu. Nah, ketika kita balik lagi nih ke Linktree Indonesia Global, kan tadi aku juga udah jelaskan kalau misalkan di sini sudah ada form pendaftaran mentee itu sendiri gitu. Nah, jika teman-teman memang sudah tahu terkait mentorship program dan ingin segera daftar, teman-teman bisa langsung klik saja di Linktree pendaftaran form mentee mentorship program 2023 ini. Nah, coba misal aku langsung buka nih pakai email sendiri. Oke, nah nanti akan terbuka formnya, di mana sebelum aku isi nih form terkait mentee application-nya, di sini sudah dicantumkan general information terkait apa aja yang sekiranya akan teman-teman isi di form ini, gitu. Yang dimana di application form ini sudah includes 5 sections, di mana section pertama itu ada personal data, section 2 itu your previous education, dan section 3 itu terkait your next education plan, di mana section ini merupakan section penting ketika teman-teman ingin mendaftar university, kemudian scholarship, itu merupakan jadi acuan kita sebagai tim mentorship untuk melihat apakah teman-teman sudah siap untuk next education plan-nya gitu. Dan section 4 itu terkait motivation and the next step, dan yang terakhir itu merupakan konsep-konsep atau consent form yang teman-teman bisa pertimbangkan ketika ingin mendaftar mentorship program nantinya. Dan estimasi yang teman-teman akan gunakan ketika mengisi form ini itu around 45 minutes, dan form ini itu dituliskan dalam bahasa Inggris untuk melatih, atau dalam artian lain kita ingin melihat kesiapan teman-teman ketika mendaftar nantinya di application yang betulnya gitu di universitas atau scholarship. Seperti itu. Dan application form ini akan ditutup pada tanggal 7 bulan Mei 2023 pukul 23.59. Jadi teman-teman jangan sampai terlewat dari deadline yang sudah kita tentukan, karena setelah pukul dan tanggal segini itu form ini akan ditutup. Dan kita juga highly recommend untuk melakukan copy paste dari Word gitu. Jadi teman-teman jika berkenan itu coba untuk lakukan dulu jawaban-jawabannya itu di Word untuk essay-essaynya, karena itu membackup jawaban teman-teman ketika form ini mengalami masalah gitu. Jadi nanti teman-teman ketika sudah ada jawabannya di Word, teman-teman bisa langsung paste di form ini. Dan sebetulnya memang form ini ketika teman-teman sudah mengisi, sebetulnya sudah melakukan
backup draft itu dari form ini sendiri, akan tetapi untuk backup ketika memang terjadi masalah itu teman-teman bisa melakukannya dulu di Word gitu kan. Dan ketika teman-teman ingin bertanya terkait details program, itu teman-teman bisa bertanya di emailnya mentorship Indonesia Mengglobal di mentorship@indonesiamengglobal.com, atau juga teman-teman bisa DM di Instagram @Indonesia Mengglobal. Dan ya teman-teman juga bisa visit di website Indonesia Mengglobal untuk melihat apa sih sebetulnya mentorship program gitu. Dan ya mungkin kita bisa langsung mengisi form ini, di mana pertanyaan pertama itu terkait email. Dan di sini mungkin jadi concern juga teman-teman harus menggunakan email asli teman-teman yang digunakan untuk formal. Tuh, jadi teman-teman bisa switch account dulu kalau misalkan menggunakan backup email atau semacamnya. Tuh teman-teman coba pakai email, dan nanti emailnya yang dicantumkan di sini itu menggunakan email utama teman-teman. Dan untuk full name di sini juga sesuai dengan KTP teman-teman gitu. Jadi secara lengkap, dan place of birth, misal di sini aku di Praya, dan date of birth misal di sini pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2001. Dan misal di sini aku cantumkan ke WhatsApp aku. Dan pertanyaan selanjutnya itu terkait are you an Indonesian citizen? Misal aku yes, dan your current residence, misal di sini aku Jawa. Kemudian city of residence based on KTP, misal di sini aku Majalengka. Dan ingat juga di sini bukan nomor KTP, melainkan kota. Gitu, residence based on KTP. Oke, selanjutnya di sini section terkait previous education, di mana misal aku di sini bachelor's degree-nya itu negaranya di Indonesia, kemudian name of institution-nya misal di Universitas Pajajaran. Dan untuk areas of study, di sini sudah ada beberapa areas of study yang sudah kita cantumkan, dan teman-teman bisa mengacu kepada website yang sudah dicantumkan pada form tersebut, yang dimana pada areas of study di sini sudah ada major yang teman-teman bisa jadi acuan gitu. Jadi ketika misal di sini aku di engineer, misal di sini biomedical engineering, ini masuknya di interdisciplinary medicine, yang dimana masuk ke clinical medicine. Berarti di sini kita catat di clinical medicine. Misal tadi majornya di biomedical engineering. Selanjutnya untuk pertanyaan bachelor's degree, GPA, score, scale-nya, misal aku cantumkan 3,2 dari 4 skalanya. Dan misal teman-teman skalanya bukan 4, coba teman-teman convert dulu ke skala 4, atau teman bisa menggunakan uh, garis miring, kemudian skalanya berapa. Gitu. Berarti di sini 4,0. Selanjutnya di sini date ended dari bachelor's degree teman-teman. Semisal di sini aku 10 tahun 2003. Dan pertanyaan selanjutnya di sini terkait transcript dan certificate of graduation. Ini terkait ijazah teman-teman dan academic transcript bagi teman-teman yang belum lulus dari sarjana. Jadi bisa juga, ya coba aku masukkan ijazah aku. Oke. Oke, ketika ingin memasukkan file di form ini, pastikan name itu sesuai dengan rule yang sudah kita cantumkan. Semisal di sini T_G_your name, maka teman-teman juga harus mencantumkan seperti itu. Baik, kita pindah ke next section. Ya mungkin selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Kak Laila. Mungkin Kak Laila boleh jelaskan. Oke, thank you Gilang. Aku akan jelasin di section 3 tentang next education plan. Jadi, kemana sih kalian nanti maunya itu untuk S2-nya gitu nih. Yang pertama itu yang ada field yang harus diisi itu
tadi masuk lagi ke area of studies. Area of studies-nya apa? Bisa dilihat nah, bisa lihat di website yang udah disediain oleh tim mentorship. Nanti kalian lihat misalnya kayak tadi kan bilang di biomedical engineering nih, terus ternyata pengen masukin lagi di biomedical engineering juga gitu. Masih masih di area of studies yang sama. Nah, berarti bisa langsung pilih di engineering and material sciences. Oke, terus yang ujian selanjutnya nih mau di region mana nih, mau di negara mana sih top choice kalian untuk S2 ini? Nah, apakah di daerah Amerika atau di Australia, Asia Pasifik? Misalnya pengennya di daerah Amerika gitu. Nah, oke, langsung choose yang di Amerika. Terus langsung milih nih country-nya apakah di USA atau ke negara-negara di Amerika Latin. Misalnya di choose-nya country-nya di USA. Nah, oke. Terus untuk universitinya kemarin misalnya udah cek-cek segala segala macam. Nah, kalian bisa langsung masukin pilihan pertama universitas kalian, misalnya masukin di Columbia University. Di university, lalu majornya apa nih? Nah, misalnya majornya tadi tetap sama di biomedical engineering juga, jadi masukinnya hal tersebut. Terus nah di sini juga next isiannya itu ada application 2 nih atau pilihan kedua. Jadi kalau misalnya ini seperti backup plan kalian lah kalau misalnya kalian nggak masuk di yang application apa plan pertama kalian nih kalian maunya kemana nih? Misalnya yang pertama country-nya misalnya mau di Australia gitu. Bisa juga di Australia. Terus di university-nya misalnya di University of Melbourne gitu. Itu bisa bisa dimasukin untuk pilihan kedua kalian atau backup plan kalian. Nah, majornya apa? Misalnya majornya masih di yang sama, biomedical engineering juga, atau misalnya di bagian engineering yang lain, it's okay. Nah, lalu yang next step-nya itu adalah scholarship mana sih, beasiswa mana sih yang kalian paling pengen banget daftar nih? Apakah LPDP atau AS atau misalnya Chevening. Nah, tadi misalnya karena kalian pilihannya ada dua, USA sama Australia kan nggak mungkin kalau misalnya di AS atau hanya di Fulbright aja. Misalnya berarti kalian pilih di LPDP. Nah, oke. Terus isian selanjutnya adalah language proficiency test. Jadi ini hasil tes bahasa Inggris kalian nih. Misalnya kalian udah pernah tes IELTS sebelumnya atau tes TOEFL IBT atau TOEFL ITP di sini bisa dimasukin tapi masukin yang masih berlaku. Ini juga bisa kalau kalian belum pernah tes officialnya, kalian juga bisa masukin hasil dari prediction test kayak gitu. Misalnya di sini masukin pernah tes IELTS dengan overall score-nya itu 6,5 di tanggal 2 Agustus 2021 kayak gitu. Terus next isiannya adalah GMAT atau GRE terutama untuk yang nyasar di universitas daerah di USA itu kan kadang ada yang dibutuhin. Nah, kalau misalnya kalian udah pernah tes GMAT atau GRE bisa dimasukin juga di sini, masukin juga apakah kamu GMAT atau GRE-nya. Terus skornya misalnya berapa, lalu dan juga tanggal tes kalian itu tanggal berapa sih tesnya. Nah, untuk pembuktian selanjutnya itu kalian harus upload language sertifikat dari language proficiency test sama hasil dari GMAT GRE-nya. Ini hasilnya kalian masukin jadi di satu PDF yang sama aja, maksimal size-nya itu di 10 megabyte. Oke, Gilang tolong diupload. Nah, ini kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah experience nih. Ini udah masuk ke experience apa sih yang salah satunya mungkin pengalaman apa yang mendorong banget kalian itu untuk akhirnya mau S2 dan ngambil major yang dituju. Nah, di sini kan bisa ceritain apakah dari pekerjaan, apakah dari organisasi. Nah, kalau misalnya untuk yang bekerja mungkin bisa dilihat dari work experience-nya. Tapi kalau kalian yang masih fresh grad atau belum bekerja, kalian mungkin bisa juga masukin experience dari organisasi-organisasi yang pernah diikutin waktu zaman kuliah kayak gitu. Di sini, nah oke udah dimasukin. Ini required juga, terus dimulainya kapan experience-nya? Apakah misalnya dari tanggal 1 eh,
bulan 1 di tahun 2022 gitu. Terus date and date-nya juga diisi misalnya sampai dengan bulan 10 2022 kayak gitu. Itu nanti atau kalau misalnya kalian masih di organisasi yang sama atau masih bekerja di perusahaan yang sama bisa dimasukin present kayak gitu. Terus posisinya sebagai apa? Misalnya kalian sana sebagai mentorship officer atau misalnya sebagai hal yang lain. Nah, oke. Terus ini yang penting juga itu responsibilities kalian tuh apa sih di sana, tanggung jawab kalian, lalu kontribusi yang udah pernah kalian lakuin selama kalian berada di organisasi tersebut atau selama bekerja di perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, oke. Nah, ini yang selanjutnya itu kalau kalian misalnya ada awards, ada misalnya pernah 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 ikutan scholarship atau pernah ikutan lomba atau pernah volunteer atau pernah hal-hal yang lain yang kira-kira bisa berkaitan dan juga misalnya berkaitan dengan leadership itu bisa banget kalian masukin itu akan jadi nilai plus juga untuk dari kita nanti dimasukin award apa atau misalnya scholarship apa. Lalu nanti di-upload juga award certificate-nya. Seperti itu. Oke, sini bakal Nah, iya itu bakal di-upload juga. Oh, ininya belum ditulis. Oke. Ini misalnya, oke. Oke, kita ke next section. Nah, ini ada beberapa mini esai yang perlu kalian tulis. Ini yang pertama adalah why are you eager to apply? Kenapa sih kalian pengen banget apply ke mentorship program dan menurut kalian tuh gimana mentorship program ini bakal ngebantu kalian dalam persiapan kalian untuk sekolah S2 di luar negeri. Ini bisa kalian jelasin, ada minimum dan maksimum karakter. Ingat ini yang dihitung adalah karakter bukan words. Jadi dipastikan lagi mungkin kalau misalnya kalian takut kurang ataupun takut kelebihan, bisa banget kalian tulis dulu di Microsoft Word, nanti kalian cek apakah udah termasuk ke minimum karakternya, atau ternyata lebih, jadi harus ada yang di-cut, itu diperhatikan lagi, jangan lupa detailsnya. Lalu untuk yang selanjutnya, future goal kalian atau kayak cita-cita kalian tuh apa sih, dan kira-kira gimana nanti kalian S2 itu bisa ngebantu kalian untuk achieve atau untuk meraih cita-cita kalian tersebut. Nah, ini juga ada minimum dan maksimum karakternya. Jangan lupa diperhatikan. Lalu yang mini essay selanjutnya adalah ini melihat ketersiapan kalian untuk study abroad. Jadi kayak udah selama ini udah ngapain aja sih kalian untuk mempersiapkan diri untuk university admission. Misalnya kalian udah pernah ikut open house dari universitas yang mau didaftarkan atau misalnya kalian udah ikut tes IELTS atau udah pernah ikutan tes GRE segala macam itu dijelaskan juga. Jangan lupa ada minimum dan maksimum karakternya, diperhatikan detailnya. Lalu yang selanjutnya ini karena Indonesia mengglobal juga menyediakan financial assistance untuk misalnya kalian mau tes IELTS atau mau tes TOEFL atau GRE atau GMAT, ini bisa kalian isi kenapa kalian butuh hal tersebut dan juga nanti dijelaskan juga hal apa sih yang bisa kalian kontribusi balik atau kontribusinya nanti kepada Indonesia komunitas Indonesia mengglobal setelah kalian mendapatkan financial aid tersebut. Oke, next step Gila. Nah, ini udah di tahap terakhir dari pengisian formnya. Ini lebih ke consent form dan lain-lain. Ini yang pertama itu dari mana sih kalian pernah mendengar soal program mentorshipnya Indonesia Mengglobal? Misalnya kalian lihat dari Instagramnya IM nih, kalian tick boxnya itu sama pernah lihat juga, misalnya pernah lihat di LinkedIn-nya atau pernah dengar waktu kalian attend salah satu webinar Indonesia Mengglobal itu juga bisa di-tick. Lalu yang selanjutnya, nah ini untuk supaya mentorship program ini bisa nge-reach bisa atau bisa bisa juga orang-orang lain itu spread awareness ya untuk
supaya tahu lebih banyak atau tahu makin banyak orang yang tahu tentang mentorship program ini, kalian bisa share uh, tentang mentorship program ini ke grup, misalnya grup WA atau grup Facebook, atau misalnya kalian juga boleh boleh banget untuk mention dua teman kalian di Instagram feed Indonesia Mengglobal tentang open recruitment mentinya di post yang ini ya nih. Nah, oke, di post yang ini kalian nanti tag dua teman kalian, lalu nanti kalian screenshot bukti buktinya, bukti taggingnya, terus nanti kalian upload juga di Google Form ini. Kayak gitu. Oke, nextnya. Nah, ini kalau misalnya kalian tahu atau kenal salah satu member dari manajemen tim Indonesia Global tahun ini, kalian bisa masukin namanya. Nih, nama-nama orangnya bisa kalian lihat di link yang tersedia. Nanti kalian akan di redirect ke webpage-nya manajemen tim Indonesia Global tahun 2023-2024. Oke, ini nama ini lihat ada banyak banget. Nanti kalian bisa lihat apakah kalian kenal salah satunya, nanti bisa dimasukin di situ. Oke, lalu untuk nextnya, nah ini adalah untuk melihat komitmen kalian ya, apakah kalian willing untuk komitmen mengalokasikan waktu dan juga untuk mengerjakan assignment-assignmentnya. I'd say yes, ini bisa diklik yes. Lalu yang kedua, apakah kalian nanti juga akan berkomitmen untuk menerima dan juga bekerja sama dengan mentor yang akan di-assign ke kalian selama program mentorship. Ini juga bisa diklik yes. Nah, lalu yang selanjutnya, apakah kalian juga nanti bersedia untuk atau berkomitmen untuk submit at least satu application package, misalnya ke daftar sekolah, atau misalnya kalian daftar daftar beasiswa gitu sebelum tahu bulan Desember 2024, ini di yes, bisa diklik yes. Lalu yang selanjutnya ini karena kita juga ingin menciptakan ekosistem yang kalian itu dalam bahasa Inggris, karena kan kalian juga tujuannya adalah study abroad. Jadi nanti mostly mass communication itu bakal menggunakan bahasa Inggris baik secara verbal ataupun writing. Nah, ini apakah kalian nyaman akan hal tersebut? Ini bisa diklik yes juga. Lalu yang ini adalah untuk menjaga privacy dari mentis maupun juga mentor. Ini bisa diklik yes. Nah, ini yang selanjutnya adalah kalau misalnya kalian sudah daftar sekolah atau misalnya udah daftar scholarship dan ternyata kalian keterima, apakah kalian bersedia nih namanya atau dan juga nanti kita mintain testimoni untuk publikasi di artikel-artikel atau di sosial sosial media channelnya Indonesia Mengglobal. Ini bisa diklik yes juga. Lalu yang selanjutnya adalah Indonesia Mengglobal tidak mendiskriminasi segala macam. Ini juga apakah kalau kalian misalnya terpilih menjadi mentorship program, apakah kalian membutuhkan special assistance atau misalnya ada atau akomodasi tertentu terkait disabilitas atau segala macamnya. Ini bisa dipilih tergantung uh, kondisi kalian. Nah, kalau misalnya kalian penyandang disabilitas atau misalnya membutuhkan special needs atau something, bisa dicantumin aja, bisa langsung diketik apa sih yang kalian butuhin dari kita. Nanti kita akan try our best untuk mengakomodasi atau untuk mengakomodasi kebutuhan kalian tersebut. Nah, ini yang terakhirnya, ini adalah kalau kalian masukin nama lengkap kalian ini yang menyatakan bahwa semua yang kalian isi di form ini adalah benar dan juga nanti informasinya akan kita gunakan dalam program dalam program seleksi mentorship program ini. Oke. Lalu tinggal klik submit. Oke. And that's it nih, ada captcha ini bisa diklik. Nah, oke, submit. Oke, ini di sini sudah langsung tertulis bahwa kalian hasil mentorship program application-nya sudah terrecord dan sudah masuk di datanya kami. Oke. Oke, dari aku sih gitu. Kembali lagi lah.
Oke, terima kasih Kak Laila sudah membantu aku dalam menjelaskan form Menti untuk pendaftaran mentorship program 2023. Selanjutnya kita beralih ke pendaftaran mentorship program 2023 yang akan dijelaskan oleh Kak Jovano. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you Gilang dan Laila. Jadi kalau tadi Gilang dan Laila udah ngejelasin tentang Menti, aku sedikit mau menjelaskan tentang gimana sih cara mendaftarnya untuk para mentor. Secara garis besar sebenarnya sama aja, cuma formnya yang harus diisi itu beda. Jadi kalian bisa teman-teman yang calon mentor bisa berangkat dari tempat yang sama dari Instagram Indonesia Mengglobal seperti tadi Gilang udah sampaikan kita ada poster tentang mentor dan menti. Kalau mentor bisa langsung klik di sini atau bisa langsung juga ke si bio-nya Indonesia Mengglobal di link tree sini. Nanti di situ muncul pilihan yaitu untuk mentor, daftar mentor di sini. Kalau kalian masih ragu dan masih pengen tahu apa itu program mentorship dan apa aja kriterianya bisa eh, melihat informasinya di FAQ yang tadi Gilang juga udah sebutkan. Jadi untuk mentor itu serupa seperti tadi Menti, jadi kita akan mencari record personal data kalian, academic background, motivation kenapa kalian mau jadi mentor, dan bagian yang terakhir itu adalah a consent form. Kalau untuk mentor lebih cepat, prosesnya mungkin kurang lebih sekitar 15 menit. Semuanya tolong diisi dalam bahasa Inggris. Penutupan itu sama seperti Menti di tanggal 7 Mei. Kalau misalkan kalian, karena ini kan ada beberapa yang harus menulis seperti motivation atau seperti mini essay. Kalau misalkan kalian mau tulis dulu di Word juga boleh, nanti tinggal di copy paste di G-form-nya. Kalau kalian masih punya pertanyaan, bisa refer kembali ke FAQ Indonesia Mengglobal Mentorship Program dengan klik link ini, atau bisa juga kirim email ke email kita ataupun DM kita di Instagram @Indonesia Mengglobal. Jadi yang pertama-tama tulis email pastinya, terus nama kalian. Jadi ini aku mau contohin aja, misalkan aku lagi daftar sebagai mentor gitu ya. Terus tadi nomor telepon. Kalau Indonesian citizen ini wajib, kalau misalkan bukan Indonesian citizen nggak bisa jadi mentor di program kita. Ini mempertanyakan ya pernah atau nggak menjadi mentor, terus pernah atau nggak jadi menti kalau aku belum. Next, kedua adalah background akademik kita yang mau mendaftar sebagai mentor. Ini untuk bachelor degree, country-nya di mana, terus institusinya itu namanya apa. Sama juga seperti tadi Menti, kita itu dibagi ke dalam areas of study. Kenapa? Supaya ini memudahkan mentorship team untuk mencocokkan antara mentor dan menti itu. Kalau kalian nggak tahu persis kira-kira bidang studi kalian itu di mana, bisa klik si link ini dan nanti bisa dipilih mana yang paling mendekati. Misalkan waktu itu aku itu lebih ke bioteknologi, berarti ini bioteknologi dan bioengineering masuknya ke life science. Kalau life science berarti life science pilih yang ini. Majornya apa? Tadi aku udah bilang bioteknologi. Terus kapan mulainya dan kapan berakhirnya ya ini. Kapan berakhirnya S1-nya sama beasiswa yang didapat kalau ada itu apa. Kalau nggak ada bisa dikosongkan aja. Terus untuk S2 karena syarat untuk jadi mentor Indonesia Mengglobal Mentorship Program itu harus sudah atau sedang S2 di luar. Jadi ini penting. Misalkan contohnya aku itu S2-nya di Eropa, di negaranya Spanyol. Oh ya jangan lupa juga isinya semua di bahasa Inggris ya. Sama institusinya adalah Polytechnic University. Ya, bidang studinya waktu itu aku masih sama di bidang sekitaran bioteknologi, jadi aku masukin juga yang sama Love Science. Dan graduation year atau expected graduation year in my case it was 2016. Oh no, it's actually 2018. No, no. 2018. Aku tadi agak salah, tadi ini harusnya 2014. Terus beasiswanya apa? Ini juga informasi yang penting karena kita juga ingin mencocokkan sebisa mungkin mentor dengan apa
beasiswa yang pernah didapat dengan mentor itu bisa dicocokkan dengan target mentinya. Dokter degree kalau kalian udah punya bisa diisikan di sini atau sedang menjalani S3 bisa dimasukkan di sini, kalau enggak bisa dilewat aja. Terus ini tes apa aja yang udah pernah kalian ambil gitu. Kalau misalkan aku kayak IELTS, TOEFL, ini untuk membantu nanti mentinya yang akan mencoba untuk daftar atau mengambil tes-tes ini. Kalau misalkan ada yang lain juga boleh diklik di others ini dan diisi. Ini experience, bisa tentang pekerjaan, bisa juga tentang volunteering. Misalkan kalau di sini nama institusi yang aku sedang volunteer Indonesia Global, terus positionnya mentorship director, mulainya let's say aku di 2022, terus kalau misalkan masih sampai sekarang bisa diketik present. Ini experience yang kedua, kalau aku mungkin sekarang bisa masukinnya kerjaan, posisinya itu sebagai apa, year started-nya kapan, sama kalau misalkan masih sampai sekarang bisa diketik present. Next itu background sedikit tentang kita yang mau mendaftar sebagai mentor. Ini lebih ke motivasi, kenapa sih kalian mau jadi mentor gitu. Maksimum karakternya itu 1000 karakter, jadi nggak usah terlalu panjang. Kayak yang aku udah bilangin tadi, kalian bisa nyiapin di Word document, terus tinggal di copy paste di sini atau kalian ketik langsung di sini juga nggak jadi masalah. Nah, ini yang terakhir adalah jadi kayak menjual profil kita gitu. Kita harus bisa menunjukkan ke menti nanti, karena menti itu dapat kesempatan untuk melihat profil kita untuk memilih mentor mana yang paling cocok. Nah, jadi di bagian ini kalian harus bisa mengundang supaya bisa menarik para menti ini memilih kalian sebagai mentornya. Aku udah siapin juga, bisa langsung di copy and paste di sini. Kita ke bagian terakhir, lain-lain dan consent form. Kalian tahu tentang program mentorship ini dari mana, misalkan dari Instagram Indonesia Global. Terus kita juga, ini pertanyaan yang penting karena nanti di tahapan seleksi menti itu kita akan ada juga interview. Jadi interview ini juga kita minta bantuan para calon mentor untuk membantu menginterview calon menti gitu. Ini interviewnya akan dilaksanakan antara tanggal 4 Juni sampai 18 Juni. Jadi kalau kalian willing untuk membantu, bisa diklik yes. Nanti kita akan kasih panduan untuk interviewnya seperti apa, tanggal interviewnya itu kapan. Paling satu interviewer akan menginterview 2-3 menti itu, calon menti. Jadi nggak usah khawatir, kalian nggak akan menginterview terlalu banyak. Kalau yang ini adalah komitmen waktu. Jadi program mentorship akan dimulai bulan Agustus dan berakhir bulan Oktober. Kita akan ada sekitar 5 modul. Dari setiap modulnya itu minimal ada 45 sampai 1 jam feedback session antara mentor dan mentee. Waktunya fleksibel, nanti disesuaikan. Jadi kita minta komitmennya ini. Kalau kalian bisa berkomitmen, tolong pilih yang yes. Terus kita juga akan mencoba mencocokkan sebisa mungkin mentor dan mentee berdasarkan tadi ya academic background-nya dengan tujuan atau target universitas atau beasiswa yang ingin dicapai oleh mentee. Tapi keputusan akhir adalah dibuat oleh tim mentorship dari Indonesia Global. Jadi apakah kalian bersedia untuk membantu mentee manapun gitu, walaupun mungkin tidak sesuai, tidak paling cocok gitu. Setelah kita lihat lagi, kalau misalkan kalian setuju, kalian bisa klik yes. Sama ini komunikasi kan dari WhatsApp dan Zoom ini ya, kalian harus bisa proactively organizing this kind of communications. Dan kebanyakan komunikasi dari kita akan dalam bahasa Inggris, dengan mentingnya juga kalau bisa dalam bahasa Inggris, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian kita minta kalian bisa pede untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris untuk menjadi mentor di program kita. Nah, ini tentang privacy. Terus kalau misalkan sebagai mentor kalian dipilih, boleh nggak kita sebar testimoni kalian setelah mengikuti program ini. Terus kalau misalkan kalian memiliki suatu keterbatasan, bisa juga kita bantu
ini bisa kalian klik yes di sini, kalau enggak klik no. Terus kalau misalkan yes, bisa dijelaskan keterbatasan apa dan apa yang bisa kita bantu untuk memuluskan keikutsertaan kalian dalam program mentorship ini. Kalau semuanya udah dijawab, tinggal ditulis nama kalian sini sebagai tanda tangan. Setelah itu tinggal submit. Ini ada kerja dulu. Kalau di submit, kalian juga akan dapat ini ya notifikasi kalau semuanya sudah terrecord, dan harusnya kalian juga dapat copy yang dikirim langsung ke email kalian masing-masing. Seperti itu untuk mentor cara pendaftarannya, dan aku kembalikan ke Laila. Oke, thank you banget Kak Giovanno. Sudah sudah jelasin panjang lebar banget mengenai aplikasi Mentor. Jadi teman-teman tadi ya udah sangat komprehensif banget nih penjelasan terkait gimana cara pendaftaran mentorship program tahun ini. Semoga penjelasannya yang sudah disampaikan tadi itu bisa membantu teman-teman dalam pengisian application formnya ya. Tapi sebelum kita tutup, aku mau coba summary ini beberapa hal terkait informasi mentorship yang bisa teman-teman akses. Jadi sejak 2 minggu lalu, informasi terkait mentorship program itu udah mulai diberikan melalui Instagramnya Indonesia Mengglobal. Teman-teman bisa langsung lihat di bagian highlight mentorship di akun Instagram Indonesia Mengglobal, dan tautan pendaftaran serta gambaran umum syarat dan ketentuan pada link bio Instagram Mengglobal juga. Oke, selain itu juga nanti teman-teman juga bisa lihat nih di description box-nya video YouTube ini. Dan terakhir, kalau misalnya mau ingin tahu lebih lanjut terkait pendaftaran mentorship program, maka penjelasan hari ini adalah jawabannya begitu. Dan terakhir, aku juga mau ingetin lagi untuk waktu pendaftaran program mentorship ini sudah dibuka dari tanggal 2 April kemarin dan akan kami tutup di tanggal 7 Mei 2023. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Oke, seperti itu teman-teman. Karena kita ada di penghujung acara, aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman Indonesia Mengglobal yang sudah memperhatikan penjelasan kami. We cannot wait to see you all of you in mentorship program this year. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.